Cek satu cek 1 2 3. Oke, bertemu pada acara podcast Wayan, podcast sharing. Jadi di episode pertama ini ya, salam kenal. Saya adalah host dari podcast ini. Perkenalkan, nama saya adalah Wayan. Saya adalah seorang karyawan swasta, seorang suami, bapak ya, sudah bapak lumayan nanggung, mau kepala 3 sebentar lagi. Dan saya adalah, yang terpenting adalah seorang gitu ya. Ya, jadi podcast ini merupakan ya, isi pikiran seorang yang udah mau 30-an gitu ya, merasa ya masih banyak belajar, cuman sepertinya sudah bisa gitu beberapa hal di-sharing ke rekan-rekan, teman-teman, atau mungkin adik-adik ya, atau mungkin bapak ibu ya, izin mungkin bisa sharing, bertukar pikiran gitu, dimana semoga harapan ya podcast ini bisa menginspirasi, bisa memberikan sebuah solusi mungkin, atau sekedar referensi gitu, atau sekedar ya menghabiskan waktu saja lah sambil di jalan, sambil di kamar mandi, atau mungkin ya. Tapi intinya podcast ini untuk sharing, dan semoga sharing yang bermanfaat juga pastinya. Oke, kali ini episode pertama ya, perdana. Langsung saja ke materi. Kita hari ini akan bicara tentang ya sedikit prinsip hidup. Apa sih maksudnya? Ya, jadi prinsip itu adalah pegangan di mana setiap orang pasti punya panduan dari diri sendiri, pegangan dari diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait prinsip saya, dimana mungkin ya mirip-mirip lah dengan yang teman-teman juga udah sering dengar atau mungkin pernah baca buku. Saya termasuk orang yang baca buku, tapi saya nggak yang terlalu saklek sama teori gitu loh. Mungkin teman-teman akan sering dengar hal ini juga ya di beberapa pembicara atau yang lain-lain yang mungkin beti-beti lah, mirip-mirip, beda tipis. Jadi prinsip hidup. Nah, berhubung saya udah mau 30-an gitu ya, nggak ada salahnya saya sharing prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu kita harus bisa mencapai 3 hal. Saya punya prinsip 3 hal yang paling dasar yang harus dipenuhi dulu. Apa itu 3 hal tadi? Yang pertama adalah materi. Nah, sesuatu yang berwujud, yang bisa dirasakan. Lalu yang kedua, relasi. Sesuatu yang digapai dengan orang lain gitu ya, hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, campuran dari kedua itu, setelah keduanya sudah selesai, maka adalah kontribusi. Oke, buat teman-teman semua nih, bapak ibu semua, pasti udah sering dong dengar teori Maslow ya, piramida kebutuhan manusia gitu kan. Yang pertama fisiologi kan, sandang, papan, pangan, lalu habis itu keamanan kan, security, lalu setelahnya baru relasi, keempat itu saya agak lupa ya, kalau nggak salah pencapaian ya. Nah, yang kelima baru self actualization atau pengakuan dari diri. Jadi ketiga itu relasi dengan orang lain, keempat itu pengakuan dari orang-orang, dan yang kelima itu pengakuan untuk diri sendiri. Jadi diri sendiri yang lebih susah sebenarnya gitu ya, mengakui ego diri sendiri kita. Nah, oke, terlepas dari teori Maslow tersebut, tapi menurut prinsip saya sendiri mungkin agak mirip ya. Jadi yang pertama materi, kedua relasi, ketiga kontribusi. Nah, maksudnya gimana? Pertama, pastinya kita itu harus mencapai materi dulu. Gak mungkin kita tuh bisa mau kontribusi lah, sukses, atau mungkin punya teman apa. Minimal kita secara materi harus cukup.
ya sekedar bare minimum mungkin bisa, tapi susah untuk mencapai ke next selanjutnya. Jadi yang pertama tuh harus bisa materi dulu, harus ada. Apa contoh materi? Ya itu tadi, fisiologi, sandang pangan papan. Ya mungkin agak nyampur-nyampur dengan security juga ya. Jadi kayak fisiologi dan security jadi satu, ya itulah materi gitu. Menurut pendapat saya. Jadi itu tadi, kekayaan, baik itu secara real atau secara investasi dan lain-lain, yaitu intinya harus ada sumber di mana kita bisa hidup. Kita harus punya materi. Nah, kalau kita bisa punya materi, biasanya akan lebih mudah mencapai ke yang selanjutnya, yaitu relasi. Nah, relasi juga menjadi prinsip nih bagi diri saya. Kenapa? Karena banyak orang tuh individualis ya. Maaf itu yang saya lihat dari sekitar gitu. Ya memang nggak muna juga ya, saya juga ada kalanya pasti akan individualis. Tapi ada lagi nih turunan prinsip saya lagi nih. Salah satu prinsip saya adalah kalau seandainya kita mementingkan diri kita, biasanya itu adalah pilihan yang terburuk. Pasti yang nomor satu apa? Diri kita itu nomor sekian-sekian lah, nomor ketiga, 4, 5 atau keberapa gitu. Pasti yang pertama apa? Keluarga, kan? Istri, anak. Lalu kedua mungkin orang-orang terdekat kita gitu kan. Dan yang ketiga baru bisa diri kita atau bisa yang lain lagi, tergantung kondisi lah. Intinya diri kita tuh bukan nomor 2, minimal ada di nomor 3 gitu. Nah, jadi relasi juga penting intinya. Setelah materi sudah terpenuhi, diri kita juga sudah cukup ya, sehat, secara ya sandang pangan papan sudah terpenuhi, baru kita mementingkan relasi ini. Ini penting nih relasi. Karena kenapa? Nah, biasanya orang itu bisa mencapai satu hal, mencapai tujuannya, goalsnya, itu didukung oleh relasi loh. Gak mungkin bisa sendirian, capek. Ya saya lumayan lah ada pengalaman di tempat-tempat kerja gitu ya. Jadi merasakan lah yang namanya kerja sendiri itu nggak enak sih. Mau kata jabatan teknis ataupun bagaimanapun, seminimal mungkin kita harus bisa membangun relasi. Supaya apa? Contoh misalnya presentasi jadi lebih enak kan, lebih gampang, lebih plong, tanpa harus kita grogi-grogi, gagap-gugup gitu. Jadi lebih enak, lebih santai. Kita juga tahu arah kita melangkah mau bagaimana, membutuhkan bantuan atau mungkin pendapat dari rekan kita yang lebih ahli. Jadi relasi itu penting. Kayak pertama tadi udah materi, diri sendiri udah terpenuhi ya. Lalu juga kedua relasi setelahnya. Nah, kalau dua ini sudah terpenuhi, materi dan relasi, kita baru next levelnya. Apa itu? Kontribusi. Jadi orang kadang suka kebalik-balik nih. Wah, kadang menurut pendapat saya nih gitu, suka ngeliat orang bingung, agak ya maaf luntang lantung atau bagaimana gitu, karena boro-boro mau mikirin kontribusi gitu loh. Kadang materi sendiri juga ada susah. Nah, boro-boro juga mau mikirin kontribusi, relasinya juga susah. Secara materi terpenuhi, tapi secara materi terpenuhi, tapi secara relasi tuh masih susah gitu loh. Jadi kayak ada yang kurang. Boro-boro bisa berkontribusi. Coba deh sambil diingat-ingat, dipikir-pikir gitu. Biasanya orang-orang yang udah dari level kontribusi itu materi dan relasinya tuh udah bagus, udah baik. Dia udah punya kenalan-kenalan, dia udah punya tercukupi secara materi tadi. Makanya dia bisa berkontribusi gitu. Nah, itu pengamatan ya blind view-nya saya aja ya, biasnya saya aja gitu loh. Cuman ya mungkin teman-teman ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat gitu. Tapi itulah yang menurut pengamatan saya ya. Nah, jadi 3 prinsip itu. Kontribusi. Oke, kita lanjut kontribusi. Kontribusi itu nggak harus selalu donasi dan donasi. Nggak harus. Apa sih kontribusi yang paling kecil? 2 hal. Waktu dan tenaga. Biasanya sepaket tapi bisa sendiri-sendiri. Jadi kadang kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau kita belum ada materi berlebih untuk didonasikan, kita bisa kok kontribusikan waktu kita untuk orang-orang lain. Misal
temen cerita pengen curhat, atau nggak usah temen pengen curhat deh, temen cerita aja lagi nggak pengen curhat, seneng loh orang didengerin cerita loh. Berarti kita tuh sudah berkontribusikan waktu kita untuk orang tersebut, minimal dengan cara apa? Mendengarkan orang lain. Nah, lalu setelah mendengarkan, kadang-kadang mungkin ya kita bisa memberikan tenaga kita gitu, memberikan tenaga pikiran kita kan, kita sumbangkan ide kita, gagasan kita, solusi. Kalau memang bisa kita memberikan solusi, kerja bakti di lingkungan perumahan gitu ya, di RT sekitar kita berkontribusi waktu, tenaga. Ya itulah yang paling kecil dari kontribusi. Nah, biasanya memang tidak harus urut-urutan seperti tadi, materi, relasi, kontribusi, semuanya tuh bisa paralel bersamaan gitu. Tapi memang identiknya biasanya orang tuh baru mikirin kontribusi kalau relasi udah terpenuhi. Biasanya orang tuh baru mikirin relasi kalau materi udah terpenuhi. Tapi memang tidak menutup kemungkinan manusia tuh ya emang itu kebutuhannya gitu, emang itu yang dipinginin, tier-tier tadi itu, tingkatan-tingkatan tadi. Nah, itulah prinsip kehidupan saya. Jadi kembali lagi ke materi utamanya, salah satu prinsip dari diri saya, yaitu saya harus bisa mencapai 3 ini. Dan mencapai 3 ini tuh nggak harus yang udah tingkatan tinggi, enggak, tapi minimal 3 ini tuh harus terpenuhi. Intinya saya nggak mau cuman sekedar berhenti di materi atau berhenti di relasi atau ya itu tadi, berhenti di salah satu. Harus tiga-tiganya harus mencapai di kontribusi. Jadi kita tidak boleh hanya mementingkan diri, tapi kita juga harus bisa memberikan nilai untuk orang lain. Karena kenapa? Orang lain sebelum kita sendiri, sebelum saya sendiri udah bisa memberikan nilai mereka. Contoh, teknologi sekitar kita, kendaraan, jalanan, infrastruktur, dan yang lain-lainnya. Itu adalah kontribusi orang lain ya. Maka dari itu, apa nggak lebih bagus kita juga ikut berkontribusi? Nah, dengan cara apa? Tadi, kalau tidak bisa donasi, waktu, tenaga bisa. Jadi buat apa terlalu materi, terlalu relasi tapi nggak kontribusi? Itu prinsip saya. Jadi ujung-ujungnya tuh kontribusi, cuman awalnya tuh udah ada patokannya nih. Nah, harus bisa apa dulu? Ya, oke, itu saja untuk hari ini ya. Jadi untuk saat ini itulah sedikit renungan, sedikit cerita dari saya di podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik semua. Sehat selalu buat kita semua, salam sejahtera, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.